Halo teman-teman psikologi UNJ, selamat datang di PKMS Psikologi 2021. Hari ini kita akan berdiskusi tentang pengabdian masyarakat. Apa arti ijazah yang ditumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak dipupuk? Saya Fatima Miftahul Jannah. Di sini saya akan memandu diskusi kita terkait dengan pengabdian masyarakat. So, let's start it. Halo, saya Fatimah Miftahul Jannah, mahasiswi psikologi UNJ, dan saya memiliki minat di bidang sosial. Ini berikut adalah kegiatan-kegiatan sosial yang saya dirikan bersama dengan teman-teman ataupun yang saya ikuti, baik di luar kampus ataupun di dalam kampus. Berikut juga pengalaman organisasi saya yang saya ikuti di tahun ini, dan juga moto hidup saya. Melihat fakta-fakta tersebut, sungguh miris Indonesia ini. Saya begitu khawatir apakah Indonesia emas akan terwujud jika pemudanya masih begitu santai-santai saja. Padahal pemuda tersebar dari Sabang sampai Merauke. Lantas bagaimana peran kita? Banyak anak muda yang tumbang karena korupsi. Mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi. Bagaimana akan bersikap anti korupsi jika sejak dini mereka hanya sibuk dengan diri sendiri? Halo, nah disinilah peran mahasiswa yang harus kita miliki sebagai agen perubahan dari bangsa ini. Kita membuat sebuah pembaruan, membuat suatu gerakan, baik itu gerakan sosial ataupun gerakan lainnya. Oke, nah selain itu mahasiswa juga punya keistimewaan, yaitu memiliki Tridharma Perguruan Tinggi. Wah, ini salah satu tugas gitu ya dari mahasiswa yang harus kita laksanakan. Yang pertama ada pendidikan, yang berikutnya ada penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Oke, nah kalau pendidikan ini berarti kita menjalankan proses pendidikan itu sendiri gitu ya, baik yang diajar ataupun yang mengajar. Kemudian yang kedua ada penelitian, yang dimana penelitian ini akan berfungsi untuk bangsa ke depannya. Nah, yang terakhir nih ada yang namanya pengabdian masyarakat. Nah, ini nih yang sedang kita bahas ya saat ini. Dan semoga setelah materi ini selesai kita bisa nih menentukan arah gerak kita nantinya mau kemana untuk mengabdi pada masyarakat. Oke. Nah, pengabdian masyarakat ini bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun gitu ya, teman-teman. Nanti kita akan belajar juga bagaimana sih cara memulai untuk mengabdi pada masyarakat. Oke. Berikutnya ada tingkatan dari berbagi. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita membahas terkait dengan pengabdian masyarakat, berarti ada proses berbagi dan membagikan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita membahas mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat, berarti ini kita mahasiswa sebagai orang yang berbagi gitu ya, dan masyarakat sebagai orang yang kita bagi gitu. Nah, proses bagi dan membagi ini ternyata ada tingkatannya, teman-teman. Ini perlu kita catat bersama ya, karena nanti ketika kita melaksanakan pengabdian masyarakat, kita bisa melihat juga nih, kita sebenarnya sudah ada di tingkatan yang keberapa ya, atau ada di level yang keberapa. Oke, jadi teman-teman tingkatan dari berbagi kepada masyarakat atau kegiatan ini ya pengabdian masyarakat itu ada 3. Yang pertama adalah diri sendiri, yang kedua adalah orang lain, dan yang terakhir adalah menggerakkan. Apa nih maksudnya gitu ya? Jadi maksud dari ketiga ini yang pertama adalah diri sendiri. Jadi ketika kamu ingin berbagi dan sudah melaksanakan berbagi gitu ya, atau mengabdi pada masyarakat, kamu ada rasa puas dalam dirimu sendiri. Iya, jadi ini adalah tahapan yang pertama atau tingkatan yang pertama dari kita berbagi. Ketika kita berbagi, kita akan merasakan kepuasan dalam diri kita. Kita senang dengan berbagi gitu ya. Kita ada kepuasan, terus kita happy gitu ya. Kita enjoy ketika berbagi. Nah, itu berarti kita ada di tingkatan yang ini. Tingkatan diri sendiri.
Kita berbagi untuk diri kita sendiri, untuk menyenangkan atau memuaskan diri kita sendiri. Gitu. Yang kedua adalah tingkatan orang lain. Nah, di sini kita bukan hanya mengajak diri kita untuk berbagi atau melakukan pengabdian masyarakat, tapi kita juga mengajak orang lain untuk bergabung dalam agenda kita, gitu, atau dalam pengabdian masyarakat ini, gitu. Contohnya nih, gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya di BEM itu ada pondok impian, masih berjalan nggak nih? Semoga masih ya, Masya Allah. Itu aku dan teman-teman tuh yang awal-awal merintis ya. Wah, barakallah. Selamat. Nah, di sini kita berbagi bukan cuma untuk kepuasan diri kita, tapi kita mengajak orang lain untuk terlibat dalam proses tersebut gitu. Nah, jadi kita mengajak orang lain dan orang lain senang ketika kita ajak melakukan pengabdian masyarakat. Nah, berarti kalau misalnya teman-teman merasakan seperti itu, nah berarti teman-teman ada di tingkatan yang kedua gitu. Bisa mengajak orang lainnya merasa puas sama dengan diri kita gitu. Yang terakhir, yang ketiga adalah menggerakkan. Nah, ini sudah tingkat kebahagiaan ketika berbagi itu yang paling tinggi gitu ya. Bukan hanya diri kita yang puas, bukan hanya orang lain yang puas, tapi kita juga bisa menggerakkan orang lain tersebut untuk berbuat gitu. Nah, kalau tadi contohnya di BEM gitu ya. Kalau misalnya BEM di Pondok Impian itu dia mengajak orang-orang gitu ya, orang lain untuk berbuat gitu. Nah, nanti kalau misalnya nih Pondok Impiannya itu regenerasi gitu ya. Nah, regenerasi pastinya ada yang melanjutkan dong ya di Pondok Impian itu sendiri. Nah, nanti yang melanjutkan ini akhirnya tergerak gitu kan. Tergerak karena sebelumnya kita ajak untuk melakukan kebaikan. Nah, ini yang dimaksud dengan menggerakkan tadi gitu. Nah, semoga nih yang bisa kita lakukan nanti ya, entah teman-teman di BEM atau teman-teman di komunitas luar lainnya gitu ya, berkaitan dengan sosial, kita bisa nih melewati tahapan-tahapan ini. Yang awalnya mungkin buat diri kita sendiri dulu gitu ya, baru kemudian kita mengajak orang lain merasa puas dengan kegiatan sosial kita, selanjutnya kita bisa nih menggerakkan orang lain untuk akhirnya melakukan kebaikan yang sama dengan diri kita. Dan kebaikannya atau kepuasannya akan menular ya, terus-menerus, Masya Allah. Oke. Berikutnya, kalau misalnya nih, kita mau berbagi. Kadang kan gini ya, kita mahasiswa bingung, kalau mau berbagi sama masyarakat harus gimana sih? Duh, gue mau berbagi nih, tapi gue nggak punya uang. Oke. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya ketika kita mau berbagi itu nggak perlu yang kita harus punya uang yang banyak, kita nggak harus punya yang apa-apa gitu ya, apalagi terkait dengan materi. Nah, itu ternyata salah gitu. Teman-teman pernah lihat iklannya salah satu snack, apa ya, aku lupa. Snack, potato. Ya, ada snack gitu ya. Nah, itu dia ada narasinya seperti ini. Ternyata berbagi atau mengabdi itu nggak harus nunggu kita kaya, tapi dengan kita yang apa yang kita miliki bisa berbagi pada orang lain. Nah, itulah makna berbagi gitu. Sama dengan pengabdian masyarakat, teman-teman. Pengabdian masyarakat ini nggak menuntut untuk lo harus kaya dulu, lo harus punya segalanya dulu, baru lo bisa berbagi atau mengabdi pada masyarakat. Enggak. Tapi yang paling penting adalah mulai dari dirimu. Ketika ada ketukan hati nih di dalam diri kita untuk berbagi pada orang lain, sok gitu. Sambut ya, sambut niat baik dari dalam diri kita ini gitu. Oke. Ketika sudah ada panggilan jiwa nih ya dari diri kita, maka cobalah amati sekitar kita. Kira-kira ada nggak ya tempat atau situasi yang akhirnya membuat kita terketuk gitu. Kita lihat, misalnya nih, kalau misalnya di belakang Halimun itu ada dia perkampungan gitu ya, bisa dibilang perkampungan mungkin ini, perkampungan pemulung. Coba teman-teman main gitu ya, jalan-jalan di sekitar kampus, atau misalnya jalan-jalan di sekitar rumahnya gitu ya. Nah, coba amati, apa sih yang sebenarnya terjadi di lingkungan kita, gitu. Kalau misalnya waktu itu aku dan teman-teman di BEM, di Pondok Impian melihat, oh ternyata di sini tuh ada perkumpulan pemulung nih, gitu. Kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di sana, gitu. Cari dan temukan ketukan hati masing-masing, gitu. Atau misal nih, kadang kan kita nyari-nyari ya, gimana caranya menumbuhkan sense
dari kita ya untuk peka pada lingkungan kita, coba nonton-nonton di YouTube gitu atau dimanapun bebas. Tapi kalau misalnya aku di YouTube nonton terkait dengan ini apa ada sosial eksperimen gitu atau ketika berbagi di YouTube gitu ya ada. Nah coba nonton dan di sana kita asah sense kita untuk peduli pada orang lain gitu. Jadi mulai pada diri kita sendiri dulu nih, tumbuhkan minat dan kepeduliannya, baru setelah itu amati di lingkungan kita sebenarnya apa sih yang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan gitu. Oke, berikutnya yang ketiga adalah cari lingkungan yang suportif. Nih kalau misalnya kita udah niat, udah tahu nih, kayaknya ada permasalahan ini, cari teman-teman yang emang sefrekuensi nih sama kita, yang punya jiwa sosial gitu, atau mungkin jiwa-jiwa pengen berbagi gitu ya. Nah ini, cari orang-orang seperti ini. Karena kalau misalnya kita sudah punya satu visi nih, nah insya Allah geraknya akan lebih mudah nantinya gitu. Atau kita juga bisa nih menyadarkan teman-teman kita. Kayak misalnya kita biasa di kampus punya circle ya, kayak gengnya gitu main bareng. Atau mungkin nanti teman-teman di BEM gitu ya. Nah, coba tumbuhkan di sana bareng-bareng gitu. Disampaikan, ternyata setelah gue amatin di lingkungan Halimun tuh ada loh perkampungan pemulung gitu. Dan ternyata kondisinya gini. Misalnya kayak gitu. Coba ajak teman-teman kita, baik yang itu sudah tertarik dengan sosial ataupun mungkin yang belum, tapi setelah kita jelaskan nih, ternyata di lingkungan kita ada seperti apa, mungkin orang tersebut akan tertarik gitu. Dan bisa jadi tim inti kita untuk bergerak gitu ya. Karena kan kita kalau bergerak butuh support gitu ya, untuk akhirnya bisa konsisten, istiqomah gitu ya melaksanakan kegiatan sosial ini gitu. Dan yang terakhir adalah mulai. Kunci dari berbagi atau kunci dari pengabdian masyarakat adalah memulainya. Gak usah mikir yang terlalu panjang ribet-ribet. Kunci dari pengabdian masyarakat itu sebenarnya adalah kita memulai untuk bergerak mendekati masyarakatnya, bergerak untuk melakukan sesuatu, bergerak untuk mengamati gitu ya. Oke, kita mulai gitu. Selanjutnya, apakah pengabdian masyarakat itu akan berhasil? Atau sebenarnya pengabdian masyarakat yang kita lakukan itu tepat sasaran nggak sih? Nah, ini kayaknya sering banget deh jadi pertanyaan mahasiswa, apalagi anak BEM, khususnya Departemen Somai. Jujur nih, sebelumnya kan aku juga pernah di BEM, dan alhamdulillah waktu itu dapat kesempatan buat jadi kepala divisi pengabdian masyarakat. Wis, sambung dikit. Enggak ya. Jadi ya alhamdulillah waktu itu dapat kesempatan buat jadi kepala divisi. Dan di sana kita punya program Pondok Impian. Mungkin teman-teman juga tahu ya Pondok Impian itu seperti apa. Oke. Nah, di sini kadang kita sering berpikir gitu. Kira-kira kalau misalnya kita ngelakuin pengabdian masyarakat, ini tepat sasaran nggak ya gitu. Kalau misalnya kita ngelakuin ini, akan diterima nggak ya gitu. Ya kan? Apakah pengabdian masyarakat yang kita lakukan ini bisa berdampak pada masyarakat atau enggak ya? Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan ini terus bermunculan gitu ya pada kita yang pengen melakukan pengabdian masyarakat. So, gimana nih untuk mengatasi hal tersebut? Untuk supaya kita melakukan pengabdian masyarakat tapi nggak salah sasaran. Nah, teman-teman bisa ikutin cara ini. Yang pertama, yang bisa teman-teman lakukan adalah amati. Wis nih. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk melakukan pengabdian masyarakat, teman-teman bisa dulu amati atau survei lingkungan yang kira-kira teman-teman ingin lakukan pengabdian masyarakat seperti itu. Nah, sebenarnya ya teman-teman akan lebih mudah kalau misalnya kita sudah punya channel nih. Misal ya, kalau di zamanan aku waktu jadi ini kepala divisi pengabdian masyarakat, aku itu ngontak aku dan teman-teman ngontak teman-teman tahu saja. Nah, di sana kan ada kepalanya ya. Nah, aku ngontak beliau, nanya nih, kira-kira ada nggak ya lingkungan yang bisa kita lakukan pengabdian masyarakat. Nah, hal-hal seperti itu akan lebih membantu kita nih, teman-teman, untuk mencari sasaran yang tepat gitu ya, untuk kita melakukan pengabdian masyarakat gitu. Atau teman-teman juga bisa loh sebenarnya nggak harus memulai dari nol, nggak harus memulai dari tempat yang awalnya nggak ada pengabdian masyarakat, terus tiba-tiba teman-teman melakukan di sana. Nggak harus seperti itu juga.
sebenarnya pengabdian masyarakat ini bisa dilakukan dimanapun. Ini salah satu proyek yang sedang saya lakukan adalah bekerja sama dengan HI. Nah, ini beliau merupakan salah satu penggerak juga dalam bidang sosial ya. Nah, kita lagi bikin proyek untuk pengabdian masyarakat di panti asuhan gitu. Kita melakukan PFA gitu ya dan program-program lainnya secara berkala gitu. Nah, teman-teman juga bisa nih melakukan pengabdian masyarakat di panti asuhan gitu. Misal kerjasama dengan panti asuhan A gitu ya. Terus kita sampaikan, Ibu kita mau melakukan pengabdian masyarakat secara berkala ya Bu, misalnya. Insya Allah tiap bulan kita akan melakukan ini. Jadi nggak harus yang ini perkampungan pemulung atau ini apa gitu ya. Tapi kita juga bisa mencari tempat yang memang sudah ada yang memulai gitu ya. Nah, kita tinggal mengembangkannya saja gitu. Biar lebih maksimal nih yang menjadi sasaran kita gitu. Gitu ya teman-teman. Jangan terpatok dengan memulai tempat baru gitu. Atau nih misal nanti teman-teman di BEM yang ada di Somai gitu ya, sudah punya pondok impian nih. Nah, ini bisa dilanjutkan gitu. Tempatnya yang sudah digunakan oleh kakak abangnya sebelumnya, nah ini bisa dimanfaatkan di tempat yang sama gitu. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kenali. Ini poin yang juga perlu banget untuk dilakukan. Nah, maksudnya gimana sih kenali itu? Jadi teman-teman bukan hanya survei lingkungannya aja, tapi teman-teman juga harus bisa merangkul masyarakat yang ada di sana. Elemen masyarakat yang ada di sana. Siapa aja tuh elemennya? Ya, kalau di lingkungan berarti kita kenal ada Pak RT, Pak RW gitu ya, atau tokoh-tokoh yang dituakan, atau masyarakat itu sendiri. Nah, kita harus bisa nih mendekat pada mereka-mereka gitu. Kita bisa permisi dulu nih gitu ya. Sebelum kita melakukan pengabdian masyarakat, kita sounding dulu nih sama mereka gitu ya. Pak, Bu, kalau misalnya RT RW nih biasanya menyampaikan, Pak, Bu, saya ada program ini sama teman-teman. Boleh nggak saya mengadakan ini di lingkungan gitu. Atau kita juga bisa bertanya nih sama beliau-beliau gitu ya, kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakatnya gitu. Karena pasti deh RT RW-nya tuh lebih paham apa sih yang dibutuhin sama masyarakatnya. Benar nggak? Nanti dicoba ya, gitu. Nah, tapi ini teman-teman, ini bukan hanya di awal aja ya dilakukannya untuk mendekati elemen-elemen masyarakat ini, tapi terus-terusan nih harus dipepet terus gitu ya. Setelah misal program kita sudah berjalan, kita harus tetap deket sama tokoh-tokoh di sana gitu ya, baik RT RW ataupun tokoh-tokoh yang dituakan gitu. Untuk menjaga hubungan juga gitu ya. Oke, penting banget nih. Dan jangan lupa juga karena kita mau mengabdi pada masyarakat, otomatis kita harus dekat juga dengan masyarakatnya. Kita ada untuk mereka. Ya. Berikutnya adalah rancang. Rancang ini maksudnya adalah coba kita buat tim nih, sama tadi ya teman-teman yang memang support dengan kegiatan kita ini, kita rancang kira-kira dengan permasalahan yang sudah kita survei, sudah kita tanyakan pada tokoh-tokoh di sana, apa ya solusi yang bisa kita berikan? Nah, kita rancang melalui di sini ya. Oke. Nah, setelah dirancang, teman-teman perlu nih untuk melakukan audiensi dulu, untuk menyampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Penting banget teman-teman untuk menjaga komunikasi dengan tokoh-tokoh yang ada di sana. Karena kan istilahnya kita orang asing nih yang tiba-tiba masuk ke lingkungan mereka gitu ya. Otomatis kita harus punya nih legal buat bisa masuk ke lingkungan tersebut. Biar nggak ada tanda tanya gitu ya, ini siapa nih tiba-tiba main gitu kan. Tiba-tiba ngajakin anak-anak kumpul gitu. Kita harus melakukan audiensi gitu, kita sampaikan ke mereka, ini loh program-program yang kita mau lakukan, gimana menurut Bapak dan Ibu, selaku tokoh-tokoh yang ada di sini gitu ya. Nah, kita coba dengarkan dari mereka, terus coba kita mungkin ada saran dari mereka gitu ya, yang bisa kita gunakan gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah mulai. Wis, ini lagi-lagi ya. Setelah kita merancang, setelah kita mencoba untuk menyampaikan kepada tokoh agama rancangan kita seperti apa, gitu, baru kita eksekusi. Gitu. Nah, ketika memulai pun ada adabnya nih teman-teman, nggak bisa yang langsung gas gitu ya.
sebisa mungkin nih ketika kita akan memulainya, kita sounding juga ke masyarakatnya. Kita mau ada agenda ini loh, gitu. Atau misal kita bisa nitip juga nih ke Pak RT, Pak RW-nya gitu ya, atau tokoh-tokoh yang ada di sana, kita sampaikan untuk bantuannya nih supaya masyarakatnya mau ikut serta dalam kegiatan kita dan mau percaya gitu ya dengan kegiatan kita. Karena kalau misalnya kita udah kenal nih sama tokoh-tokoh yang ada di sana, insya Allah akan lebih mudah komunikasinya dengan masyarakat gitu. Karena kan ya, insya Allah ya, tokoh-tokoh di sana kan pasti udah dipercaya gitu ya sama masyarakat yang ada di sana juga. Gitu, oke. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi. Ini penting banget teman-teman. Karena tadi kita sudah merancang sebuah program, kita sudah memulainya gitu ya, sudah melaksanakan program tersebut, makanya kita perlu untuk evaluasi. Maksud dari evaluasi ini gimana gitu ya? Nah, evaluasi ini maksudnya adalah kita melihat apakah program yang sudah kita laksanakan ini benar-benar yang mereka butuhkan gitu. Atau cara yang kita lakukan adalah cara yang efektif. Atau sebenarnya ada cara yang lebih efektif lagi. Nah, ini kita evaluasi gitu. Setelah evaluasi, jangan lupa untuk komunikasikan lagi ya dengan tokoh-tokoh yang ada di sana. Gitu. Oke. Selamat mencoba. Insya Allah mudah ya ini. Yang penting jaga komunikasi dan jaga timnya. Oke, yang terakhir ini ada sedikit kata-kata ya. Wahai jiwa pemuda yang peduli, jangan batasi diri dengan takut dan ragu. Kamu adalah mutiara yang dibutuhkan oleh bangsa. Bergeraklah dan buatlah perubahan. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Emi. Beliau merupakan penggiat sosial di masyarakat nih. Masya Allah. Nah, semoga kita bisa memetik ilmu-ilmu ya dari beliau. Masya Allah. Oke, kita langsung simak ya bersama dengan beliau. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu sudah mau bersedia untuk saya wawancarain. Masya Allah. Nah, ini beliau adalah Bu Emi, penggiat sosial masyarakat nih teman-teman. Oke, Ibu mungkin sebelumnya boleh, ini langsung saja ya saya, boleh mungkin Bu ceritakan sebenarnya apa sih yang Ibu lakukan di masyarakat gitu ya selama ini gitu ya. Baik, saya tinggal di Kampung Bugasari, Margajaya, Bogor Barat. Awal sejak kami pindah di sini, itu memang banyak hal yang sudah saya lakukan. Yang pertama itu adalah ngerekrut anak-anak dulu, Mbak. Oh, Masya Allah. Jadi dari anak-anak dulu ini, karena memang dunia saya dunia anak-anak gitu ya. Iya. Jadi ngumpulin anak-anak tetangga ceritanya. Dari anak-anak tetangga itu kita ajarin ngaji, kemudian kita ajarin PR-PR mereka lah. Kalau ada PR itu datangnya mesti ke rumah. Jadi orang tuanya itu selalu nyaman gitu. Lagi di mana? Lagi di rumah Bu Emi. Oh aman kalau di rumah Bu Emi seperti itu. Jadi guide dulu, menggait hati anak-anak dulu. Kenapa dari anak-anak? Karena anak-anak itu tidak punya pandangan-pandangan buruk terhadap orang yang baru. Seperti itu. Jadi mereka welcome saja seperti itu. Akhirnya dari anak-anak ini saya satu persatu mengenal orang tua mereka. Nah gitu. Dari orang tua itu kemudian saya kumpulkan menjadi sebuah majelis, diajak ngaji seperti itu. Kemudian kalau ada teman-teman saya yang dia memang CSR gitu, ada beasiswa dan sebagainya, itu saya ajukan anak-anak di situ. Kebetulan lingkungan di tempat saya tinggal itu banyak yang menengah ke bawah seperti itu. Dari situlah saya dekat dengan masyarakat setempat, kemudian menjadi penyalur lah ya, penyalur bantuan-bantuan yang ada, baik beasiswa maupun bantuan sosial yang lain, termasuk UMKM. Nah itu ada beberapa, kalau satu kelompok sih ya, 6 orang ibu-ibu yang dibantu secara ekonomi ya, diberikan modal dari usahanya. Dari situ berkembang, saya berpikir ternyata masyarakat tidak hanya butuh siraman rohani ya, tapi juga butuh dikenyangkan perutnya, jadi disejahterakan hidupnya. Maka mulailah saya merambah
ke usaha ya, membuat usaha yaitu usaha keset seperti itu. Kemudian insya Allah yang akan baru saya lakukan nanti juga ada yang namanya tabungan mijel. Tabungan mijel, apa itu? Iya, tabungan mijel. Jadi selain ibu-ibu diajarin mengaji mulai dari Iqra sampai Quran, ya alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 8 tahun ngajinya. Nah sekarang itu akan di launching nih setelah lebaran nanti ya, ini ya, nanti setelah bulan Syawal ini tabungan mijel, yaitu tabungan minyak jelantah. Oh, Jadi iya, gitu, iya, ibu-ibu boleh menyetorkan minyak jelantah ke rumah kayak gitu. Masya Allah. Nanti akan diolah atau gimana itu? Iya, minyak jelantah ini pertama ibu-ibu juga boleh menyedekahkan, atau kalau ini nanti kita beli minyak jelantahnya, iya. dibeli seharga per kilonya Rp1.000. Kita edukasi masyarakat bahwasanya minyak jelantah jangan dipakai berulang-ulang, Benar. karena itu Sehat kurang ya. baik. Kemudian kalau dibuang ke selokan atau dimanapun itu merusak lingkungan. Jadi begitu, nanti ditabung dari 1.000, 2.000 itu ditabung tiap bulan. Ketika pembinaan itu tabungan boleh dirembes atau boleh diambil, atau nunggu setahun juga boleh gitu ya. Dari minyak jelantah itu nanti akan kami setorkan, atau kita nanti kerjasama dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup seperti itu. Nah mereka mau menampung minyak jelantah itu untuk pembuatan biodiesel. Nah selain itu minyak jelantah kita ajarkan juga ibu-ibu bisa mengolah minyak jelantah menjadi sabun. Bisa jadi sabun juga ya? Bisa, jadi sabun tapi bukan untuk mandi loh ya. Buat apa Sabunnya itu, Bu? itu buat nyuci perabotan ya, yang berkerak-kerak itu, kemudian nyuci keset, porselen dan sebagainya. Itu bisa. Masya Allah. Iya. Ini ada yang menarik Bu, menurut saya. Di awal ini kan ibu istilahnya pendatang ya di ini, terus akhirnya tergerak untuk menggerakkan masyarakat di sekitar gitu. Nah sebenarnya apa sih Bu yang mengetuk gitu? Karena kan kalau misalnya kita mau berkontribusi sama masyarakat tuh nggak mudah gitu, ada aja tantangannya. Tapi apa yang membuat ibu istiqomah 8 tahun gitu ya? Jadi sebenarnya memang hati nurani ya. Hati nurani. Jadi yang pertama saya melihat waktu itu anak-anak itu banyak bermain aja di depan rumah saya. Seharian mereka itu main. Saya pikir anak-anak ini perlu ada yang ngajarin ngaji kayak gitu. Jadi itu hati nurani saja yang berbicara sih sebenarnya. Dari nurani itu kemudian anak-anak, kemudian kalau anak-anak udah seringkali terkendala sama ibu-ibunya, belum kondusif lah di keluarganya. Bahkan saya bilang kampung ini kampung gelap, kampung ini kampung dari keluarga-keluarga yang kurang normal gitu. Kenapa? Karena ada bapak ada ibu komunikasinya kurang bagus, kemudian kurang akrab, kurang harmonis dengan anak-anaknya, atau kadang ada ibu dan anak-anak bapaknya entah kemana kayak gitu. Jadi tergantung dari nurani sih gitu, nurani, panggilan nurani gitu. Ya. Kalau misalnya nih Bu, langkah-langkah yang ibu lakukan, karena kan tadi awalnya mengaji gitu, tapi mungkin sebelumnya tuh apa sih Bu yang dilakukan? Karena ini kebetulan ada teman-teman mahasiswa juga yang pengen bergerak gitu Bu, untuk masyarakat. Nah, step-stepnya itu apa saja sih Bu yang bisa dilakukan? Iya, sebenarnya sangat mudah banget ya. Ketika hati nurani kita itu tersentuh dengan keadaan, apa sih yang bisa kita miliki, yang bisa kita berikan, seperti itu. Saya bisa ngaji ya ngaji. Saya bisa ngajar lah kalau untuk anak-anak SD gitu ya. Ya saya berikan seperti itu. Jadi nurani itu ingin memberikan sesuatu gitu ya, dan itu sebagai celengan saya. Iya, celengan saya. Celengan apa itu Bu? Celengan di akhirat. Oh, gitu. Masya Allah. Iya. Kemudian waktu saya cukup ada gitu ya untuk membina masyarakat. Kemudian jadi langkahnya mudah. Yang pertama, kalau memang kita sudah tergerak hati kita untuk memberikan sesuatu, apa aja yang bisa kita punya, yang kita punya ya. Ya kalau punya bisa ngaji ya ngaji. Kemudian mendampingi ibu-ibu itu tadi ya, menyalurkan bantuan ya bisa gitu. Atau juga memberikan modal sedikit buat masyarakat juga bisa ya. Kemudian yang paling utama sih waktu sih. Kita punya waktu dan kebersamaan dengan masyarakat, itu yang pertama. Yang keduanya adalah
saya berusaha mengenal, kenal sama anak-anaknya. Kemudian setelah itu dari anak-anak itu mengenal keluarga mereka ya, bagaimana sih ayahnya, bagaimana sih ibunya sehari-harinya. Dari situlah masyarakat seneng banget gitu ya, karena kita turun gitu langsung gitu, belusukan ya, belusukan ke kampung-kampung gitu, dan mereka seneng banget gitu. Dekat ya Bu dengan masyarakat. Ya gitu, melihat langsung gitu. Jadi ngobrol kayak gitu. Setiap kali ada yang punya masalah, sebenarnya saya memang selalu jadi bahan pikiran bagi saya. Kalau saya nggak bisa menuntaskannya, barangkali teman-teman saya itu pernah terjadi. Jadi ada yang sakit sampai seperti kakinya bengkak gitu ya, tidak bisa jalan, tidur aja setiap harinya dengan rumah yang ala kadarnya ya, bawahnya itu masih tanah. Jadi kalau hujan itu becek ya. Gitu. Kemudian akhirnya saya cuman nulis saja di grup WhatsApp, difotokan keadaannya, barangkali ada yang mau berdonasi, maka insya Allah setiap nilai niat baik kita itu diberikan jalan keluar oleh Allah. Itu terkumpul itu uang dalam waktu 2 hari kalau tidak salah 3 juta seperti itu, dan itu kita salurkan langsung ya, kita belikan sembako buat keluarganya. Kemudian alhamdulillah bisa membetulkan atapnya, yang bawahnya itu tanah-tanah itu kita cuman waktu itu dibelikan vinil aja ya, plastik seperti itu aja biar dia nyaman di situ. Seperti itu sih. Iya, itu salah satu kisah-kisah yang bisa saya ceritakan. Masya Allah. Selalu ada keajaiban ya Bu, kalau bisa kita membantu orang. Dan kalau yang tadi saya tangkap dari Bu Emi, sebenarnya ketika kita mau berbagi kepada masyarakat tuh nggak harus yang kita punya apa nih, tapi yang kita pahami aja, yang kita miliki gitu ya Bu. Iya, benar banget. Dulu sebelum di rumah yang ini, rumah yang sebelumnya saya juga begitu mengumpulkan anak-anak untuk les, kemudian ayo ke rumah Bu Emi gitu, nanti kita ngaji bareng, belajar bareng seperti itu. Saya tidak memiliki apa-apa karena memang pindahan ya, pindahan waktu itu. Nah, ada yang berbaik hati meminjamkan majalah-majalah. Itu bagi saya Masya Allah luar biasa gitu ya, majalah setumpuk itu. Jadi di sela-sela saya ngajar ada yang membaca, dan kita membantu mengerjakan tugas anak-anak, di sisi lain yang lainnya membaca. Kemudian sampai ada yang dalam tanda petik ya meminjamkan khodimatnya, pembantunya untuk membantu saya mengajari anak-anak itu juga begitu. Jadi dari hati nurani ya, tentu kalau dari hati nurani itu imbasnya akan mengetuk ya hati nurani orang lain gitu. Semakin banyak pertolongan dari Allah, dan itu tidak selalu dari saya gitu, saya nggak mampu gitu. Kemarin saja waktu Ramadan ada kurang lebih 5 kali kami dapat bantuan takjil gitu, nasi box gitu. Kitanya menyebarkan saja gitu, menyalurkan ke saya nggak mampu untuk memberi makan sebanyak ini gitu di kampung ini gitu kan. Jadi dari menyalurkan itu berusaha amanah, pertolongan akan Allah berikan. Oke, Masya Allah. Oke. Mungkin tips atau trik gitu Bu, motivasi mungkin yang terakhir untuk teman-teman mahasiswa yang ada di sana yang ingin memulai untuk berkontribusi pada masyarakat gitu, mungkin mulai disampaikan. Iya. Buat anak-anak ya, saya panggil anak-anak ya, karena saya usianya sudah jelita, jelang 50 tahun gitu ya. Jadi untuk anak-anakku semuanya yang masih muda-muda, dulu saya sudah pernah mengalami seperti kalian ya, di usia-usia seperti itu. Pertama, menambah bekal, memperbanyak skill dan kemampuan ya, apapun itu yang sifatnya manfaat lah ilmu itu. Jangan sia-siakan masa mudanya ya, belajar bisa apa saja seperti itu, tentang bagaimana menjadi seorang ibu, bagaimana mengurus bisnis misalkan ya, kemudian keterampilan apapun itu ya saya sempat pelajarin itu, bikin keset, bikin bros. Pokoknya kalau masak aja saya nggak bisa, tapi kalau masak saya bisa berdonasi. Itu saya belikan sealer gitu ya, untuk yang pedagang peyek gitu, saya belikan sealer gitu, bantuan berupa alat kayak gitu.
seperti itu. Jadi pertama nambah bekal ya sebanyak-banyaknya saat ini ya. Yang belum bisa ngaji harus bisa ngaji dulu karena kalau kita nggak punya, jadi ada sesuatu, barang siapa yang tidak memiliki sesuatu maka dia tidak akan bisa memberi gitu. Jadi itu kata kuncinya yang pertama ya, milikilah ilmu sehingga kalian dengan ilmu itu bisa memberi. Yang kedua, terus asah hati nurani ya, kesadaran diri ya, bahwasanya hati nurani itu akan timbul, akan muncul ketika hati kita sehat. Jadi dekat-dekatlah dengan Allah, bahwasanya ketika Allah memberikan nikmat yang banyak itu, maka tentu kita harus berbuat baik untuk orang lain ya. Karena siapa yang berbuat baik kepada orang lain, maka Allah pun akan banyak memberikan bantuan dan pertolongan. Insya Allah sebenarnya kuncinya dua itu. Dia nggak punya modal, yang nggak punya materi yang bisa diberikan ke masyarakat, nggak harus materi kayak gitu. Yang utama waktu, kemudian kebersamaan dengan mereka, kemudian mencurahkan pikiran dan tenaga kita gitu ya. Dapat tips ya ini teman-teman Ya, tadi tipsnya dari dua Bu aja, Emi. jangan banyak-banyak ya. Nanti akan mengalir ketemu sendiri gitu. Oke, Masya Allah. Akan Dikembangkan, menemukan. bisa dikembangkan kayak gitu. Baik, Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Bu Emi atas waktunya, kesempatannya, dan sharing ilmunya nih. Insya Allah nanti akan banyak nih dipelajarin ya sama teman-teman mahasiswa lainnya. Mudah-mudahan manfaat. Amin, ya. insya Allah manfaat. Ya. Semoga berkah aktivitasnya Bu. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah berdiskusi dengan saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan untuk Indonesia.